Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita selalu di dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki tema 1, yaitu judulnya organ gerak hewan dan manusia. Sekarang anjurannya untuk belajar di rumah saja karena bahaya COVID-19. Subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Jadi kita akan membahas spesial organ gerak pada hewan terlebih dahulu. Lewati saja. Masuk ke pembelajaran 1. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ini makna dari bergerak. Sekarang gerak pada manusia, sedangkan tadi gerak secara umum. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Saya ulangi lagi. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, kedua gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, ini dia contoh hewan yang sedang bergerak atau sedang berlari. Tulang disebut alat gerak pasif. Kenapa? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa bantuan otot. Tanpa adanya gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan. Nah, yang sesungguhnya, walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif. Kenapa? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang jadi bergerak. Nah, sekarang ayo berlatih. Nah, dari teks yang telah Ibu jelaskan tadi di atas, nah, teks berjudul organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 5 paragraf. Ya, tadi yang kita baca ada 5 paragraf atau 5 alinea. Nah, masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Jadi, ada gagasan pokok dan ada kalimat pengembang. Apa itu ide pokok atau gagasan pokok?
Nah, gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf disebut paragraf, di tengah paragraf atau di akhir paragraf. Kemudian paragraf 1 yang tadi kita baca. Ide pokoknya berisi yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sedangkan kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, ada ide pokok, ada kalimat pengembang atau ide pengembang. Jadi ide pokok itu adalah kalimat dasar dari suatu kalimat. Sedangkan kalimat pengembang adalah secara umum dari kalimat tersebut. Nah, berdasarkan informasi di atas, anak-anak temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf yang tadi barusan Ibu Guru terangkan. Nah, paragraf yang pertama sudah menjadi contoh. Kemudian dilanjutkan paragraf kedua, ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya apa. Paragraf ketiga, ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya apa. Kemudian paragraf keempat, apa, pengembangnya apa. Nomor 5, ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya apa. Kemudian, nah, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi suatu paragraf. Sekian, cukup sekian.